Pakai tempered glass atau hydrogel ya? Kira-kira mana nih yang lebih bagus? Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Antoni. Kali ini gue mau bahas tentang screen protector atau pelindung kaca yang kita biasa gunakan di handphone sehari-hari. Gue yakin semua dari kalian yang pakai handphone pasti pakai pelindungan buat kaca handphone kalian. Nah, pelindung kaca dari zaman dulu yang kita kenal itu namanya tempered glass atau yang terbuat dari kaca yang bisa kita tempelin di atas layar handphone kita sehingga dia memberikan pelindungan ganda buat handphone kita. Nah, beberapa tahun belakangan ini keluar teknologi yang namanya hydrogel. Ya, teknologi hydrogel ini tergolong baru ya di screen protector, di seri screen protector, dan dia mengklaim jauh memiliki teknologi yang lebih bagus daripada tempered glass ini. Fitur utama yang membedakan hydrogel dengan tempered glass ini adalah dia berbentuk seperti rubber yang memiliki kemampuan self-healing. Jadi kalau ada goresan atau benturan yang minim, dia bisa menyembuhkan diri sendiri, kayak self-healing itu menjadi normal lagi. Tapi setelah digunakan, banyak juga pengguna hydrogel ini yang merasa kecewa gitu. Karena pada bilang ujung-ujungnya lebih bagus tempered glass juga. Nah, kali ini gue pengen bahas nih, kira-kira perbedaannya apa sih tempered glass dan hydrogel, dan kira-kira mana nih yang lebih bagus. Yuk kita lihat. Oke, kali ini gue akan tes menggunakan handphone pribadi gue ya, yaitu Infinix Zero 5G 2023. Handphone ini kurang lebih sudah gue pasangin tempered glass kurang lebih 3 bulan lamanya, dan sampai sekarang belum ada keretakan, jadi gue belum ganti. Jadi ciri khas tempered glass itu adalah dia kaca ya, udah pasti kaca solid, dan juga dia nggak fleksibel, otomatis nggak fleksibel karena dia bentuknya kaca. Fungsinya yaitu utamanya melindungi kaca ini dari goretan atau dari benda-benda tajam. Contohnya nih, kalau gue punya kuku ya, kita gini-giniin dia nggak akan kenapa-napa tuh kacanya ya, kecuali kalau kita pakai gunting atau benda-benda yang keras seperti ini. Kalau kita goresin seperti ini, dia akan membekas tuh, kalian bisa lihat sendiri. Gue nggak tahu kelihatan di kamera atau enggak. Nah, gimana kalau dia jatuh? Kalau dia jatuh atau dia terbentur yang keras, misalkan kena ujung meja nih, atau dia jatuh kena bawah, nah dia akan retak di tempat-tempat tertentu, di tempat yang damage-nya. Jadi misalkan ada kena di sini, dia akan retak seperti itu. Nah, retakan ini sebenarnya masih bisa kalian pakai gitu dari tempered glass ini, dari kacanya, kalau memang belum parah banget. Cuman bakal mengganggu ke penampilannya gitu. Jadi kalau kalian ngelihat ya nggak enak aja, ada retaknya di pinggir-pinggir gitu. Nah, terus ciri khas dari tempered glass ini adalah dia licin. Jadi touch-nya ini feelingnya licin. Jadi kalau kalian nge-scroll itu terasanya agak ngikutin aja, agak ngelos gitu. Jadi kalau kalian nge-scroll, nah dia agak ngelos, agak licin gitu. Nah, ini kita langsung aja kita coba untuk kasih damage yang lebih keras ya. Misalnya kita pakai gunting, kita gores kayak gini. Nah, dia akan ada goresannya seperti ini. Ini akan merusak tempered glass-nya. Tapi ini secara pelindungan sebenarnya masih aman. Kalian bisa lihat sendiri. Secara pelindungan ini masih aman banget. Jadi kalau kalian masih mau pakai, ini sebenarnya fine-fine aja, cuman bakal mengganggu ke estetika aja gitu. Nah, kebalikan dari tempered glass, hydrogel ini memiliki sifat kebalikannya, yaitu dia memiliki sifat lentur. Jadi dia bentuknya bukan kaca, dia seperti rubber gitu, plastik, dan dia mengikuti ke layar kalian ini. Untuk feelingnya dia agak keset, jadi nggak licin seperti tempered glass. Jadi kalau kalian nge-scroll itu agak sedikit macet-macet. Tapi macet ini sebenarnya bukan sesuatu yang hal negatif, karena kalau terlalu ngelos juga sebenarnya nggak enak kalau kalian nge-scroll gitu. Jadi suka kadang sering kelewat atau apa gitu. Nah, keuntungan dari hydrogel ini sifatnya dia bisa self-healing. Jadi contohnya kalau kalian kena goresan gunting seperti tadi yang minim-minim, dia bisa memiliki self-healing. Jadi 2 kali 24 jam atau berapa kalian tungguin, lama-lama dia bisa hilang sendiri. Jadi dia punya threshold juga, kira-kira sampai berapa besar damage-nya itu, dan dia akhirnya rusak juga. Cuman hydrogel ini secara feeling dia memang lebih tipis, nggak seperti kaca. Jadi untuk touch-nya itu sebenarnya lebih enak menurut gue ya. Untuk kita geser-geser itu lebih enak, karena kalau screen protector ini kadang-kadang ada yang namanya ghost touch. Ghost touch itu kalau kalian main game atau apa yang responsif, itu kadang-kadang kita pencet secara cepat, kadang-kadang nggak ngerespon gitu, karena atau mungkin tempered glass kurang bagus atau terlalu tebal kacanya. Jadi sehingga kadang-kadang ada touch yang nggak kerespon oleh handphonenya. Berbeda dengan hydrogel yang bentuknya agak tipis, itu kalau kalian pegang atau kalian main game itu lebih responsif sih menurut gue ya, kalau menurut pemakaian pribadi gue. Nah, keunggulan lainnya dari hydrogel ini karena dia nggak flat, dia bukan kaca, jadi dia bisa dipasang di layar-layar yang lengkungan, ada lengkungannya.
Jadi beberapa handphone kan zaman sekarang ada tuh yang lengkungan, yang punya lengkungannya di ujung, layarnya yang sampai miring ke samping. Nah itu bisa kalian tutupin pakai hydrogel. Berbeda dengan tempered glass ini karena dia solid dan lurus, kalian nggak bisa taruh tempered glass ini. Jadi sebenarnya keduanya ini menurut gua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing sih. Oke guys, jadi gitu aja kira-kira perbandingan dari tempered glass dan juga hydrogel. Ya, menurut gue keduanya punya plus minus yang kalian bisa pertimbangkan sih, dan cocok-cocokan aja sebenarnya. Ada yang cocok pakai tempered glass, ada yang bilang enakan hydrogel. Jadi nggak bisa dibilang kayak, wah hydrogel teknologi terbaru, kalian harus coba ini yang terbaik, nggak juga gitu guys. Karena menurut gue dari ketahanannya untuk nahan benturan, itu tempered glass masih lebih unggul. Jadi untuk keamanan dari benturan, menurut gue tempered glass masih juaranya. Tapi karena dia bentuknya kaca, itu akan mengaruh ke feeling touch-nya. Jadi lebih licin dan juga kurang responsif. Untuk hydrogel ini kalian bisa mendapatkan feeling yang lebih enak seakan-akan kalian nggak pakai pelindung kaca sama sekali. Cuman untuk nahan benturan, menurut gua hydrogel ini masih agak kurang ya. Jadi hydrogel ini bermanfaat kalau mungkin untuk benturan-benturan kecil aja. Jadi misalnya kegores gunting sedikit atau kena kuku atau yang lain. Tapi kalau benturannya sama-sama keras, menurut gua tempered glass masih lebih unggul gitu. Dan menurut gua dari segi harga, hydrogel ini banyak yang lebih mahal sih dibandingkan tempered glass. Gue masih bisa nemuin tempered glass dengan harga yang 10 ribuan dan menurut gua ya masih oke aja gitu. Kalau misalkan kalian ini harganya 40.000, 50.000, kalian bisa beli tempered glass 5 sih menurut gue. Dan kalau kalian beli 5, menurut gue itu lebih aman lagi sih. Jadi kalau misalkan ada benturan keras, hancur, ya udah kalian tinggal ganti dengan tempered glass yang baru, yaitu harganya cuma 10.000 gitu. Menurut gue lebih aman sih kalau kalian beneran mentingin safety-nya. Jadi konklusinya, menurut gue kalian cek dulu handphone kalian. Kalau kalian handphonenya sudah memiliki Corning Gorilla Glass 5 dan ke atas itu yang sudah bagus, kalian bisa pakai hydrogel menurut gue. Karena kalian cuma nyari feeling doang, kalian nggak perlu pelindungan yang lebih, kalian bisa pakai hydrogel ini. Karena menurut gua untuk main game, untuk feeling scrolling masih lebih enak hydrogel. Cuman kalau kalian HP-nya agak mid ke bawah dan pelindungan handphonenya masih Corning Gorilla Glass mungkin yang 3 atau ke bawah, yang mungkin masih jelek gitu, menurut gua kalian butuh pelindungan lebih menggunakan tempered glass seperti ini. Jadi gitu aja guys menurut gua untuk perbandingan tempered glass dan hydrogel. Menurut kalian mana yang lebih baik dan kalian tim mana nih? Tim tempered glass atau tim yang suka hydrogel? Yuk tinggal komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe juga ke channel Yantorik dan sampai ketemu di video selanjutnya.